Nah, kalau kita lihat dari sini, terlihat Mbah Amin Rais itu sendiri loh di sini. Bayangkan, tidak ada teman. Sangat sedih sekali ya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pada saat lalu kita lihat ya, Amin Rais bahkan juga hadir dalam pelantikan Pak Prabowo Gibran. Ya, kalau kita ketahui Mbah Amin Rais ini selalu mengkritik ya Presiden Joko Widodo, dan bahkan saat ini kritikan Mbah Amin Rais kepada Gibran sungguh menjadi-jadi ya, karena ada fufu-fafa soal putusan MK yang pada saat lalu mencederai demokrasi di Indonesia. Nah, tetapi juga datang. Nah, yang cukup mengejutkan kalau kita lihat dari sini, Mbah Amin Rais terlihat duduk sendiri, bahkan juga tidak ada teman. Ini sungguh mengejutkan ya. Seharusnya mantan ketua MPR ya seharusnya ditemani lah, ada teman lah, minimal di sebelah sini, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Ini terlihat loh, ada 2 kali ketika mata kamera menyorot mantan ketua MPR pada waktu lalu itu terlihat sendiri, menyendiri, dan bahkan tidak ada teman untuk ngobrol. Apakah ini termasuk ramalan Gus Dur pada saat lalu terbukti benar? Nah, pada waktu lalu memang ada ramalan, setidaknya Gus Dur soal Amin Rais akan jadi gelandangan politik. Wah, apakah benar-benar ini ya yang dimaksud oleh Gus Dur ya? Nah, kalau kita lihat dari sini, terlihat Mbah Amin Rais itu sendiri loh di sini. Bayangkan, tidak ada teman. Sangat sedih sekali ya ketika mantan ketua MPR pada tahun 2002 kemungkinan ya, di sini bahkan duduk sendiri. Ya, memang kalau kritikan Amin Rais terhadap Presiden Joko Widodo dan bahkan juga Gibran sampai saat ini pun juga tetap ya, dan bahkan juga semakin menjadi-jadi. Kalau kita lihat dari sini, kritikan Amin Rais itu bahkan sungguh wow sekali. Amin Rais, apakah Prabowo mempertahankan wapres bodoh dan gila? Wah, ini sangat wow sekali lah. Jadi saya sih, walaupun Gibran pada saat lalu itu setidaknya ada putusan MK yang pamannya sendiri yang memutuskan soal minimal usia capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah. Ya, menurut saya memang itu sungguh terlalu sekali ya, dan menurut saya konstitusi itu seharusnya menjadi bernegara lebih baik, tetapi malah diubah undang-undang tersebut, dan akhirnya Gibran pun menjadi wakil dari Pak Prabowo Subianto. Ya sudah, itu sudah berlalu ya, dan bahkan juga putusan MK pada saat lalu juga sudah clear dan juga sudah jelas, dan kita memang harus menghormati putusan MK apapun, dan semoga saja kita berharap untuk di kemudian hari MK itu benar-benar bisa netral, tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, pihak penguasa dan lain sebagainya. Kita berharapnya seperti itu. Yang terjadi biarlah terjadilah. Saat ini juga Gibran sebagai wakil presiden terpilih dan terbukti 58% itu memilih Gibran dan Pak Prabowo. Jadi ya kita harus menghormati hal tersebut ya. Masalah putusan MK ya memang itu adalah konstitusional, dan kita juga harus menghormati putusan MK ya. Masalah fufu-fafa ya biarkan Pak Prabowo saja. Kalau Pak Prabowo tidak masalah ya, kita juga seharusnya tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena kalau kita lihat terkait akun fufu-fafa itu ya cenderung mengkritik ya setidaknya dari keluarga Pak Prabowo Subianto ya. Kalau Pak Prabowo tidak masalah ya kita seharusnya tidak masalah, bukan malah seperti ini. Ya, saya mengkritik pada saat lalu putusan MK, tetapi juga tidak se ekstrim Mbah Amin Rais ini ya. Kalau sudah terjadi ya, kita berharap semoga saja putusan MK pada yang akan datang supaya netral dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Nah, ini pada tanggal 21 Oktober, sejumlah tokoh nasional, pakar akademisi, aktivis, jurnalis, dan elemen rakyat lainnya langsung menanggapi beberapa saat setelah sidang paripurna MPR pelantik Prabowo dan juga Gibran sebagai presiden. Berbagai pandangan dan pikiran disampaikan para tokoh dalam acara yang digelar dengan hormat syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Gelaran itu sekaligus sebagai kick-off tuntutan rakyat terhadap berbagai kebusukan Mulyono, nama kecil Jokowi sebelumnya. Ya, seperti itulah. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah,
nilainya seperti apa. Dan saya juga berharap semoga saja ya Gibran bisa bekerja dengan baik, bisa membawa Indonesia lebih baik dan lain sebagainya. Berharapnya sih seperti itu, karena memang sudah terjadi, dan semoga saja di kemudian hari tidak ada intervensi dari penguasa soal atau terkait putusan MK untuk periode berikutnya lah. Nah, di sini dikomentari oleh Heralo. Ramalan Gus Dur, Prabowo akan jadi presiden di usia tuanya, Amin Rais bakal jadi gelandangan politik. Ini memang benar-benar terjadi ya kalau kita lihat dari sini. Di saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, tiba-tiba ada Amin Rais datang dan bahkan duduk sendiri di sini. Ini juga sungguh mengejutkan ya. Apakah terkait kritikan-kritikan pada saat lalu, akhirnya Amin Rais juga ya tidak ada yang nemenin. Apakah temannya di sini lagi ke belakang dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu ya. Tapi yang jelas ada 2 video setidaknya memperlihatkan Amin Rais itu sedang sendirian. Nah, dari sini dikomentari oleh Giamatti. Ada yang bisa jelasin kenapa Amin Rais sampai kayak gitu, tersisih sana sini. Dulu ada yang nyama-nyamain sama tokoh pewayangan. Ahok jadi presiden juga belum. Lagi menuai apa yang ditanam. Ramalan untuk Mak Banteng ada nggak? Ilmu laduni ngerti sama durunge wilai. Kasihan lihat orang tua kayak gini. Apakah beliau wah gara-gara ini ambisi? Amin amin, people power Jakarta Jogja engklek. Ya, bahkan ada ya video di sini terlihat Mbak Amin Rais bahkan juga terlihat sendiri di sini ya. Ini juga sangat wow sekali lah. Nah, bahkan juga terlihat sendiri ya. Ya, seperti itulah. Dikomentari oleh leader, sayang banget nggak ada jejak digitalnya yang jadi presiden di hari tua. Gara-gara ngelengserin Gus Dur ya. Bukannya Gus Dur dilengserin gara-gara mau membubarkan parlemen ya. Bener banyak yang bersaksi seperti itu. Setidaknya disampaikan Mohirfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, sepupu kandung Gus Dur, katanya itu tahun 2009 ya, seperti itulah. Bahkan yang cukup mengejutkan ya, pertemuan Ibu Megawati juga sampai saat ini tidak terjadi ya. Dan ternyata wah, petinggi PDIP sebut media yang memaksa pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Media itu biasanya ada statement. Ketika ada statement pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, itu pasti juga akan diberitakan oleh media-media. Tetapi apa maksud dari media? Yaitu ingin memaksakan pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto. Ya, tapi memang sampai saat ini juga tidak ada pertemuan yang dimaksud ya, hingga pelantikan. Padahal kalau kita lihat dari pemberitaan di media itu, pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu akan dilaksanakan sebelum pelantikan Pak Prabowo. Tetapi sampai dengan pelantikan pada tanggal 20 Oktober kemarin juga tidak ada pertemuan yang dimaksud. Nah, jadi apakah demikian? Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah sekarang mengatakan yang memaksa agar pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu adalah dari media. Ya, kalau pertemuan dipaksa-paksa, ini kan yang maksa media. Dari internal nggak ada, dari luar nggak ada, kata Said di Kompleks Parlemen pada 21 Oktober. Dia merasa bahwa paksaan justru datang dari media massa yang selalu menanyakan kapan pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo akan dihelat ya, seperti itu. Ini memang menurut saya hanya pertanyaan biasa saja ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.